Selamat datang di Mata Ojan Channel, jangan lupa like, komen dan subscribe karena subscribe itu gratis. Terima kasih, kita masuk ke ceritanya. Hendra menatap layar ponselnya yang redup, angka pukul 23.45 terpampang jelas di pojok atas. Malam itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Ia baru saja menurunkan penumpang terakhirnya dan bersiap untuk menutup aplikasi. Jalanan di sekitar perumahan sepi, hanya terdengar suara motor sesekali melintas jauh di sana. Tiba-tiba, notifikasi dari aplikasi ojek online berbunyi. Order masuk GoFood, bubur ayam. Nama pelanggan, Naila. Alamat, Jalan Melati No. 13. Hendra mengernyit. Ia mengenal nama jalan itu, tapi jarang ada pesanan dari sana. Jalan Melati. Kok kayaknya pernah dengar, gumamnya. Rasa penasaran mengalahkan niatnya untuk pulang, apalagi saldo hari ini belum cukup untuk target. Ia menekan tombol terima order. Ia menstarter motornya dan meluncur menuju warung bubur yang buka 24 jam. Sepanjang perjalanan, pikirannya terus bertanya-tanya, siapa yang pesan bubur hampir jam 12 malam? Orang sakit, kali. Tak lama, bubur ayam sudah di tangan. Ia kembali melajukan motor menuju alamat yang diberikan. Namun semakin dekat ke lokasi, suasana terasa aneh. Lampu jalan mulai jarang, rumah-rumah tampak gelap, dan hawa di sekitar berubah seperti lebih dingin. Saat GPS menunjukkan, Anda sudah sampai, Hendra mengangkat kepalanya. Di hadapannya berdiri sebuah rumah besar. Cat putihnya sudah kusam menjadi abu-abu kehitaman, banyak bagian tembok retak. Rumput liar menjalar hingga ke pintu pagar yang sudah berkarat. Jendelanya pecah, dan di salah satu sudut halaman ada pohon besar dengan ranting-ranting menjuntai seperti tangan. Hendra menelan ludah. Serius di sini? Ia melirik ponsel lagi. Ya, benar, Jalan Melati No. 13. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Tak ada lampu menyala. Tapi kalau ini alamatnya, berarti pelanggan ada di dalam, kan? Perlahan ia mendorong pagar besi yang berderit keras, suara itu memecah kesunyian malam. Ia memarkir motornya di depan halaman, lalu mengetik chat ke pelanggan. "Mbak Naila, saya sudah di depan rumah." Belum sempat ia menunggu balasan, tiba-tiba, ting. Sebuah pesan masuk, "Masuk saja." Pintu tidak dikunci. Hendra menatap layar ponsel dengan kening berkerut. Masuk, di rumah yang gelap begini. Ia mengangkat kepala lagi. Dari luar, rumah itu tampak kosong, seakan tak ada orang sama sekali. Tapi, pesanan sudah diambil. Kalau dibatalkan, ratingnya jatuh. Dengan langkah ragu, ia mendekati pintu rumah yang besar dan lapuk. Gagang pintu tua itu dingin saat ia sentuh. Klik, pintu terbuka perlahan dengan suara berderit panjang. Dari dalam, udara lembab menyeruak, bercampur bau kayu lapuk dan debu. Gelap, sunyi. Hendra berdiri di ambang pintu, memegang kantong plastik berisi bubur. Ia menelan ludah lagi. Lalu dari dalam kegelapan, terdengar suara lirih. "Mas, masuk saja." Hendra terpaku di ambang pintu. Suara lirih itu begitu pelan, hampir seperti bisikan yang ditelan oleh gelapnya malam. Ia menajamkan telinga. "Mas, masuk saja." Suaranya terdengar seperti berasal dari dalam rumah, tapi tak jelas dari mana. Hendra merinding. Ia memandang ke sekeliling, halaman kosong, pagar berkarat, pohon tua yang bergoyang pelan tertiup angin. Jalanan di luar sepi. Jika ia menolak masuk, ia harus menghubungi pelanggan lewat chat, tapi kalau itu benar pemilik rumah, dan dia kesulitan bergerak karena sakit, bagaimana? Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. "Ya Allah, semoga nggak ada apa-apa," gumamnya pelan. Ia melangkah masuk. Begitu kakinya menginjak lantai kayu tua di ruang depan, terdengar kreek-kreek, seolah kayu itu menjerit. Bau apek menusuk hidung, bercampur aroma besi karat yang samar. Dindingnya penuh noda hitam, cat mengelupas. Di sudut, ia melihat kursi rotan yang sudah patah sebelah kakinya, dan meja kayu berlapis debu tebal.
Hendra mengeluarkan ponselnya, menyalakan senter. Cahaya redup ponsel menerobos kegelapan, menyingkap pemandangan yang membuat bulu kuduknya berdiri. Di dinding kanan, tergantung sebuah foto keluarga. Foto itu sudah kusam, warnanya pudar. Ada seorang pria, wanita, dan seorang anak perempuan berambut panjang. Wajah mereka tampak aneh. Senyumnya terlalu lebar, matanya terlalu hitam. Di lantai, berserakan mainan anak yang sudah rusak, salah satunya boneka tanpa kepala. Hendra mengusap keringat di pelipis. Ia kembali membuka chat pelanggan. Hendra, Banaila di mana? Saya sudah di dalam. Belum sempat ia kirim, ting. Sebuah pesan masuk lebih dulu. Naila, naik ke atas. Hendra menatap pesan itu lama. Naik ke atas. Dari cahaya senter, ia melihat tangga kayu di ujung ruang tamu, menjulang ke lantai 2 yang gelap gulita. Jantungnya berdetak kencang. Kenapa nggak turun aja kalau memang ada orang? Pikirnya. Tapi ia butuh rating bagus, dan sudah sejauh ini. Dengan napas yang makin berat, ia melangkah ke tangga. Setiap langkah menimbulkan suara kreek-kreek yang terasa terlalu nyaring di keheningan rumah itu. Sampai di anak tangga kelima, tiba-tiba Hendra mendengar sesuatu. Sebuah suara kecil, seperti tawa anak-anak. Hihihihihi. Suaranya tipis, seperti berlari di atas. Hendra terdiam. Senter di tangannya sedikit bergetar. Ia menatap ke atas, mencoba menerobos kegelapan. Masuk saja, suara itu lagi, kali ini lebih jelas, seolah tepat di atas kepalanya. Hendra menelan ludah. Ia naik perlahan, 1 langkah, 2 langkah. Saat ia mencapai anak tangga terakhir, sesuatu membuat darahnya berhenti mengalir. Ada kaki kecil, berlari pelan melewati koridor di lantai 2. Hendra berdiri mematung di anak tangga terakhir. Napasnya memburu. Ia yakin sekali melihat sepasang kaki kecil berlari di ujung koridor lantai 2. Kaki itu pucat, kotor, dan tanpa alas. Ia mengarahkan senter ke arah bayangan itu. Koridor panjang terlihat jelas, dindingnya penuh noda, sebagian cat terkelupas membentuk pola aneh seperti wajah-wajah samar. Lantai kayu dipenuhi debu tebal, dan ada bekas jejak kecil, bekas kaki anak-anak yang masih baru, jelas menapak di debu itu. Hendra menelan ludah, tangannya gemetar saat memegang kantong bubur yang terasa makin berat. Masuk aja, suara lirih itu lagi. Kali ini terdengar jelas berasal dari salah satu kamar di ujung koridor. Ia memandang pintu kamar itu. Pintu kayu tua dengan cat putih mengelupas, sedikit terbuka, dan dari celahnya tampak kegelapan pekat. Di atas pintu, ada papan nama kecil dengan tulisan samar, Naila. Ting! Suara notifikasi ponsel membuat Hendra terkejut sampai hampir menjatuhkan senter. Ia buru-buru melihat layarnya. Pesan masuk. Naila, Mas, buburnya taruh di meja dalam kamar ia. Jantung Hendra makin kencang. Kamar. Jadi benar Naila ada di sana. Pikirnya, walau sesuatu terasa sangat tidak wajar. Ia memberanikan diri berjalan pelan menyusuri koridor. Setiap langkahnya menimbulkan bunyi kriet-kriet, debu berterbangan. Dari sisi kanan, ia melewati sebuah pintu lain yang terbuka setengah, dan dari dalamnya terdengar suara lirih seperti seseorang sedang menyanyi. Nina Bobo, oh Nina Bobo. Hendra spontan menoleh. Gelap, tak ada siapa-siapa. Tapi lagu itu tetap terdengar samar, seperti berasal dari kejauhan, padahal jelas dari arah kamar itu. Ya Allah, Hendra menggigit bibirnya, menahan rasa takut yang semakin mencekik. Ia mempercepat langkah, mendekati pintu dengan nama Naila. Saat sudah di depan, ia mendorong perlahan. Kriet, pintu terbuka, bau busuk dan apek menyeruak. Dengan senter, Hendra melihat isi kamar. Dindingnya dipenuhi coretan kapur, tulisan tak jelas, dan gambar-gambar wajah menangis. Di sudut kamar, ada kasur tipis yang sobek, busanya keluar. Di lantai dekat kasur, ada boneka besar duduk membelakangi pintu.
Rambut boneka itu panjang dan kusut, menutupi sebagian tubuhnya. Hendra melangkah masuk dengan ragu. Saat ia menaruh kantong bubur di atas meja kecil, ponselnya berbunyi lagi. Pesan masuk, Naila, terima kasih ya mas. Naila, sekarang, temani aku main sebentar. Hendra menatap layar dengan jantung berdegup tak karuan. Ia belum sempat merespons ketika terdengar suara berderit dari belakangnya. Perlahan ia menoleh. Boneka yang tadi membelakanginya, kini menatap langsung ke arahnya. Matanya hitam, bibirnya tersenyum lebar, dan Hendra yakin boneka itu tidak ada di posisi itu sebelumnya. Hendra berdiri mematung. Cahaya senter di tangannya bergetar hebat, memantul pada wajah boneka yang kini menatap langsung ke arahnya. Matanya bulat hitam, tak berkedip. Bibirnya membentuk senyum lebar yang tidak wajar. Rambut hitam panjangnya menjuntai, sebagian menutupi wajah, sebagian menjuntai hingga ke lantai yang dipenuhi debu. Jantung Hendra berdetak kencang seperti genderang perang. Ia yakin sekali tadi boneka itu membelakangi pintu. Tidak mungkin ia salah lihat. Astagfirullah, ini apa? Bisiknya pelan, nyaris tak terdengar. Hendra mundur satu langkah, lalu satu langkah lagi. Lantai kayu mengeluarkan suara kriet-kriet yang bersahutan dengan degup jantungnya. Ia menatap boneka itu tanpa berkedip, takut jika berpaling sesuatu akan terjadi. Ponselnya berbunyi lagi. Ting, sebuah pesan masuk. Naila, kenapa mas? Takut ya? Hehehe. Tangan Hendra gemetar hebat saat membaca pesan itu. Ia bahkan merasa jari-jarinya kaku, sulit bergerak. Siapa yang mengirim pesan ini? Kalau Naila benar ada di sini, di mana dia? Hendra memberanikan diri menulis balasan. Hendra, di mana? Saya sudah taruh buburnya. Belum sempat ia menekan kirim, tiba-tiba terdengar suara duk, duk, duk dari bawah kasur di sudut kamar. Suara itu seperti sesuatu yang sedang merangkak atau bergerak perlahan di bawah sana. Hendra memalingkan senter ke arah kasur. Bayangan panjang jatuh di dinding, bergoyang aneh seolah sesuatu sedang menunggu. Ia menelan ludah, keringat dingin mengalir di pelipis. Lalu, suara itu berhenti. Sunyi. Hendra menahan napas. Tangannya gemetar hebat. Ia melangkah mundur, hampir mencapai ambang pintu. Tiba-tiba, boneka itu jatuh sendiri ke lantai dengan suara keras. Brak, Hendra tersentak, senter hampir terlepas dari tangannya. Boneka itu kini tergeletak, wajahnya menatap ke atas dengan senyum yang lebih lebar, dan dari mulut boneka itu meneteskan cairan merah seperti darah. Belum sempat ia berpikir, sesuatu meraih pergelangan kakinya dari bawah ranjang. Dingin, keras, seperti tangan kecil seorang anak. Hendra menjerit tertahan, tubuhnya hampir jatuh ke belakang. Ia menyorotkan senter ke bawah ranjang, dan apa yang ia lihat membuat napasnya terhenti. Sepasang mata pucat menatapnya dari kegelapan, dan suara kecil berbisik, "Main sama aku, mas." Hendra berteriak spontan, jeritannya pecah di keheningan malam. Ia menendang keras ke arah bawah ranjang hingga genggaman dingin itu terlepas. Dengan napas terengah, ia berlari keluar kamar sambil hampir menjatuhkan senter. Brak, pintu kamar tertutup keras dengan sendirinya di belakangnya. Suaranya menggema di seluruh rumah, membuat jantung Hendra nyaris copot. Ia berdiri di koridor gelap, senter bergetar di tangannya. Tangannya dingin seperti es, keringat bercucuran dari keningnya. Tiba-tiba, dari dalam kamar yang baru ia tinggalkan, terdengar suara tawa kecil, lirih. Hihihihihi. Disusul suara langkah kecil, cepat dan acak, seperti anak kecil sedang berlari-lari di dalam ruangan itu. Namun Hendra tahu kamar itu sempit, tidak mungkin ada ruang cukup untuk berlarian seperti itu. Hendra mundur perlahan, matanya terus menatap pintu kamar yang tertutup rapat. Lalu ponselnya berbunyi lagi. Ting, pesan masuk. Naila, mas, jangan pergi, temani aku sebentar. Di bawah pesan itu, masuk foto. Foto koridor yang sama persis dengan tempat Hendra berdiri sekarang diambil dari belakangnya.
Hendra langsung menoleh ke belakang dengan panik. Kosong. Hanya koridor gelap membentang. Namun, hawa dingin seperti napas seseorang terasa di tengkuknya. Hendra tidak berpikir panjang lagi. Ia berlari menuju tangga. Suara langkahnya membahana di kayu tua yang berderit. Tapi baru sampai di tengah tangga, ia mendengar suara lain. Duk, 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 langkah kaki kecil, cepat, menyusul dari atas. Hendra menoleh sekilas, dan darahnya seakan berhenti mengalir. Di ujung tangga atas, tampak sosok anak kecil berambut panjang, kepalanya sedikit miring, wajahnya pucat, dan matanya hitam legam. Dia tersenyum, senyum yang terlalu lebar. Lalu, sosok itu berlari ke arahnya dengan kecepatan tak wajar. Brak, brak, brak. Hendra berlari sekuat tenaga menuruni tangga, hampir terjatuh karena lantai licin oleh keringat dinginnya. Begitu sampai di ruang tamu, ia berusaha lari ke pintu keluar. Tapi pintu itu tertutup rapat, meski sebelumnya ia yakin pintu itu terbuka. Ia menarik gagang pintu dengan sekuat tenaga. Tidak bergerak. Dari belakang, terdengar suara langkah kecil semakin dekat. Duk, duk, duk. Hendra menoleh pelan, dan tepat di ujung ruang tamu, sosok anak kecil itu berdiri, kepala masih miring, tangan menggenggam boneka besar yang tadi ada di kamar. Boneka itu kini tidak punya mata. Lubang matanya hitam, menganga. Hendra berteriak sekencang-kencangnya, berlari ke arah jendela, mencoba menabraknya untuk keluar. Tapi sebelum ia menyentuh kaca, semua lampu di rumah menyala serentak. Dan ia melihat dinding rumah penuh foto dirinya. Foto saat ia mengambil pesanan, foto saat ia menyalakan motor, foto saat ia berdiri di depan rumah tadi. Semuanya ditempel di dinding, rapi, seperti koleksi. Lalu terdengar suara pelan di telinganya, begitu dekat seakan ada seseorang membisikkan langsung. Sekarang kamu milik aku, Mas. Hendra terhuyung mundur, punggungnya menempel ke dinding yang kini dipenuhi foto-foto dirinya. Foto-foto itu tidak hanya dari malam ini, ada juga foto-foto lama. Ia melihat jelas fotonya saat sedang berhenti di lampu merah, saat mengantre di pangkalan ojek, bahkan saat sedang makan di warteg. Siapa yang memotret ini semua? Pikirnya, tubuhnya gemetar hebat. Tiba-tiba, semua lampu padam lagi. Gelap total. Brak, suara keras seperti sesuatu jatuh menghantam lantai membuat Hendra hampir menjerit. Ia buru-buru mengarahkan senter ponselnya. Cahaya kecil itu menyingkap pemandangan mengerikan, boneka besar tadi kini berdiri tegak di tengah ruangan, menghadap ke arahnya. Padahal ia jelas melihat boneka itu berada di tangan anak kecil tadi. Jantung Hendra berdegup liar. Ia mundur perlahan, matanya tak lepas dari boneka itu. Lalu terdengar suara pelan dari kejauhan. Hendra. Suara itu menyeret panjang, seperti bisikan, tapi terdengar jelas memanggil namanya. Hendra, sini. Hendra membeku. Siapa yang tahu namanya? Ia tidak pernah menyebutkan nama kepada pelanggan. Suara itu kembali terdengar, lebih dekat. Hendra, jangan sembunyi. Hendra panik. Ia berlari ke salah satu pintu yang tampaknya menuju dapur. Begitu masuk, bau busuk menyengat hidungnya. Ruangan itu dipenuhi perabotan tua berkarat. Di pojok, ada lemari kayu besar. Tanpa pikir panjang, ia membuka lemari itu dan masuk, menutup pintunya rapat. Nafasnya memburu, keringat dingin mengalir deras. Gelap, pengap. Ia mencoba menahan napas sepelan mungkin. Dari luar, suara langkah kecil terdengar mendekat. Duk, duk, duk. Langkah itu berhenti tepat di depan lemari. Sunyi. Hendra menggigit bibirnya hingga berdarah agar tidak mengeluarkan suara. Ia bisa mendengar napas pelan di luar pintu lemari. Lalu, terdengar suara cakar-cakar pelan di pintu lemari, seakan seseorang menggoreskan kuku di sana. Kerk, kerk. Hendra hampir menjerit. Kemudian suara itu berbicara lagi, pelan, tepat di telinganya, seolah dari dalam lemari itu juga. Ketemu kamu, Mas. Tiba-tiba, lemari bergetar hebat seperti ada yang menghantamnya dari luar. Brak, brak, brak.
Pintu lemari terbuka dengan keras dan Hendra melihat wajah anak kecil itu tepat di depan wajahnya, tersenyum lebar, matanya hitam pekat, darah mengalir dari sudut bibirnya. "Main, sekarang," bisiknya. Jeritan Hendra menggema saat pintu lemari terhempas. Ia menendang sosok kecil itu sekuat tenaga hingga tubuhnya terpental, lalu berlari keluar dari dapur tanpa menoleh lagi. Nafasnya berat, dada seperti mau meledak. Di depannya terlihat pintu belakang yang setengah terbuka. Tanpa berpikir, ia menerjang pintu itu. Udara dingin malam langsung menyergap kulitnya, membuat bulu kuduknya semakin meremang. Halaman belakang rumah itu luas, tapi bukan halaman biasa. Cahaya senter ponsel yang gemetar menyingkap pemandangan mengerikan. Di seluruh halaman berserakan mainan anak-anak yang rusak, sebagian tertancap di tanah. Ada boneka tanpa kepala, mobil-mobilan dengan roda patah, bola lusuh yang sobek. Banyak bekas tangan kecil yang tercetak di tanah berlumpur, seolah ada banyak anak yang pernah bermain di sana. Hendra melangkah dengan hati-hati, napasnya tersengal. Di tengah halaman, ada sebuah kursi goyang tua. Kursi itu bergerak pelan, bergoyang sendiri maju mundur, meski tak ada angin. Suara berderit dari kursi itu terdengar seperti jeritan samar. Kriet, kriet, kriet. Hendra mundur perlahan. Ponselnya berbunyi lagi. Ting. Sebuah pesan masuk. "Naila, kenapa lari, Mas? Ayo main di halaman." Tangan Hendra gemetar hebat. Ia tidak membalas, hanya menoleh ke pintu pagar belakang yang tampak seperti jalan keluar. Tapi saat ia berjalan cepat ke arah sana, kakinya menginjak sesuatu yang empuk. Ia menyorotkan senter ke bawah dan hampir memuntahkan isi perutnya. Di bawah kakinya ada tangan kecil berlumuran darah, terpotong di pergelangan, dengan kuku-kuku kotor yang masih lengkap. Ia menjerit keras, mundur tergesa, tapi pemandangan berikutnya lebih buruk. Seluruh tanah halaman dipenuhi potongan tangan dan kaki kecil, berserakan di antara mainan yang hancur. Beberapa masih basah, seperti baru saja dipotong. Kursi goyang itu berhenti, sunyi. Lalu terdengar suara lirih di belakangnya. "Mas, ikut aku." Hendra menoleh perlahan. Anak kecil berambut panjang itu berdiri beberapa langkah darinya, tapi kali ini ia tidak sendirian. Di belakangnya, muncul bayangan anak-anak lain, banyak sekali, semuanya pucat, matanya hitam, tubuh mereka kotor dan berlumuran darah. Hendra menjerit sekencang-kencangnya, berlari ke pintu pagar. Tapi begitu ia mencoba mendorongnya, pagar itu tidak bergerak sama sekali, seolah mengakar di tanah. Dari belakang, terdengar suara tawa ramai, tawa anak-anak yang bergema di seluruh halaman. Lalu, kursi goyang itu mulai bergerak lagi, semakin cepat, bergoyang hebat seakan ada yang duduk di sana. Dan dari kegelapan halaman, terdengar satu suara paling nyaring, suara yang membuat darah Hendra membeku. "Mainnya belum selesai, Mas." Hendra memanjat pagar dengan sekuat tenaga. Tangannya kotor oleh lumpur bercampur darah, kuku-kukunya hampir copot saat mencengkeram jeruji berkarat. Nafasnya berat, jantungnya seperti mau pecah. "Cepat, cepat," gumamnya. Suara nyaris tak keluar. Tapi sebelum ia sempat mengayunkan kaki melewati pagar, sesuatu mencengkeram betisnya keras sekali. Dingin, licin, dan jumlahnya bukan satu. Ada banyak tangan kecil yang menggenggam kakinya. "Ah!" Hendra menjerit, mencoba melepaskan cengkeraman itu. Tapi semakin ia berontak, semakin kuat genggaman itu menariknya. Ia sempat menoleh, dan apa yang dilihatnya membuatnya hampir pingsan. Di bawah, dari tanah yang becek dan penuh potongan tubuh, muncul puluhan tangan kecil pucat menjulur ke atas, meraih kakinya seperti akar hidup. "Lepaskan!" Hendra menendang sekuat tenaga, tapi tangan-tangan itu semakin banyak, menggeliat, menariknya turun. Ia kehilangan pegangan, tubuhnya jatuh menghantam tanah dengan keras. Begitu ia mencoba merangkak bangun, tangan-tangan itu menyeretnya mundur, meluncur di atas. Lumpur menuju pintu belakang rumah yang tadi ia terobos. Hendra mencakar tanah,
berusaha menahan tubuhnya, tapi sia-sia. Kuku-kukunya patah, darah mengalir dari jarinya, tetap saja tubuhnya terseret dengan paksa. Sementara itu, suara tawa anak-anak bergema semakin keras. Hihihihihi. Tawa itu bercampur dengan bisikan pelan. Mas, ikut kami, ikut kami. Jangan, teriak Hendra, tapi mulutnya hampir penuh lumpur ketika tubuhnya diseret masuk ke dapur. Pintu belakang tertutup sendiri dengan hentakan keras begitu Hendra masuk, memutuskan satu-satunya jalan keluar yang ia punya. Gelap lagi, sunyi. Hendra tergeletak di lantai, tubuhnya penuh lumpur dan darah. Ia mencoba bangkit, tapi kakinya nyeri hebat, mungkin terkilir. Dari kejauhan, terdengar suara langkah pelan, duk, duk, duk. Suara itu mendekat, mendekat, hingga berhenti tepat di depan pintu dapur. Lalu pintu terbuka pelan, dan sosok anak kecil itu berdiri di sana. Tapi kini ada yang berbeda. Wajahnya semakin pucat, bibirnya sobek sampai ke pipi, menampakkan deretan gigi tajam yang berlumuran darah. Matanya semakin gelap, tanpa bola mata, hanya hitam pekat. Tangannya memegang sesuatu, sebuah kepala boneka yang sudah gosong, tapi mulutnya bergerak sendiri seperti berbisik-bisik. Hendra terdiam, tubuhnya membeku. Anak kecil itu tersenyum, lalu berkata dengan suara serak, "Ayo mas, kamar kita di atas sudah siap." Dan sebelum Hendra sempat merespons, seluruh lampu rumah menyala lagi, menyingkap pemandangan yang membuatnya hampir gila. Dari semua dinding, muncul wajah-wajah anak-anak, menempel, tersenyum, dan matanya bergerak menatap Hendra. Hendra berdiri gemetar. Cahaya lampu yang tiba-tiba menyala justru membuat rumah itu lebih mengerikan, dindingnya penuh noda hitam, cat terkelupas, dan sekarang penuh wajah anak-anak yang menonjol keluar, seperti pahatan hidup. Mulut-mulut kecil itu mulai bergerak, mengucapkan kata yang sama berulang-ulang. Naila, Naila, Naila. Hendra menutup telinganya, menjerit, diam. Tapi suara itu semakin keras, bergema seperti ribuan mulut berteriak di kepalanya. Naila. Ia berlari terseok-seok menuju ruang tamu, berharap menemukan jalan keluar lain. Namun saat sampai di sana, langkahnya terhenti. Di tengah ruangan, ada meja tua dengan sebuah album foto usang di atasnya, seakan sengaja diletakkan di sana untuknya. Dengan tangan gemetar, Hendra membuka album itu. Foto-foto di dalamnya membuat darahnya membeku. Foto seorang gadis kecil berambut panjang, tersenyum manis. Di bawah fotonya tertulis nama Naila. Di halaman berikutnya, ada foto keluarga, seorang pria, wanita, dan Naila. Mereka tampak bahagia, kecuali matanya, yang terlihat terlalu gelap. Halaman terakhir membuat Hendra hampir melempar album itu. Di sana ada foto hitam putih dari rumah ini, tapi penuh bekas darah, dan di bawahnya tertulis. Kematian, tanggal 27 Agustus tahun 1995. Hari ini tanggal 27 Agustus. Tepat hari ulang tahun kematian mereka. Tiba-tiba, suara tawa kecil terdengar dari belakangnya, begitu dekat, membuat bulu kuduknya berdiri. Mas, udah lihat fotoku ya? Hendra menoleh pelan. Gadis kecil itu berdiri hanya beberapa langkah darinya, wajahnya kini mengelupas di beberapa bagian, memperlihatkan daging busuk di balik kulitnya. Di sudut bibirnya, darah menetes, menodai gaun putih yang ia kenakan. Di tangannya, ia memegang sesuatu yang membuat Hendra ingin muntah, bubur ayam yang tadi ia pesan, tapi penuh belatung, dan dari dalamnya keluar jari manusia kecil. Naila tersenyum lebar. Aku lapar, Mas. Seketika, suara ribuan langkah kaki terdengar dari arah tangga. Hendra menoleh ke atas dan melihat puluhan anak kecil berwajah rusak, mata hitam legam, menuruni tangga satu persatu. Tawa mereka menggema, bergantian dengan suara lirih. Main sama kami, main sama kami. Hendra menjatuhkan album foto, lalu berlari ke arah pintu depan. Tapi kali ini pintu itu tidak hanya terkunci, paku-paku berkarat kini menembusnya, menutup rapat seakan rumah ini hidup dan menelannya. Hendra panik,
Napasnya terengah-engah, keringat bercampur lumpur menetes dari pelipisnya. Pintu depan tertutup rapat, tidak ada jalan keluar. Ia berlari ke dapur lagi, berharap ada pintu belakang, tapi begitu sampai di sana, lantainya berubah. Keramik putih yang tadi ia injak kini retak-retak, lalu amblas sedikit, seolah ada sesuatu di bawahnya yang bergerak. Tiba-tiba lantai itu jebol, Hendra jatuh ke dalam lubang gelap bersama puing-puing keramik. Arghahaha. Ia menghantam tanah keras, punggungnya sakit luar biasa. Untungnya ia masih bisa bernapas. Gelap, pengap, bau busuk yang menyengat menusuk hidungnya. Ia meraba sekeliling, lalu menyalakan senter dari ponselnya. Begitu cahaya kecil itu menembus kegelapan, Hendra ingin menjerit sekuat-kuatnya. Ruang bawah tanah ini dipenuhi jasad anak-anak. Puluhan, mungkin ratusan, tubuh kecil kering seperti mumi, duduk melingkar seolah sedang bermain permainan tradisional. Ada yang seolah main congklak, ada yang posisi lompat tali, ada yang seperti sedang tepuk tangan. Mereka semua tersenyum, tapi senyum itu retak, kulit wajahnya sobek, gigi kecilnya menghitam. Di tengah lingkaran jasad-jasad itu ada sebuah kursi kayu kecil, dan di atasnya tergeletak boneka rusak tanpa kepala. Dari dalam perut boneka itu, darah kering menetes ke lantai. Di dinding belakang, ada tulisan besar yang tercoret dengan darah. Main dengan kami selamanya. Hendra terhuyung mundur, ponselnya hampir terjatuh. Saat ia menyorot ke sisi kiri ruangan, ia melihat sebuah lemari besi tua yang terbuka sedikit. Di dalamnya ada tumpukan kertas tua. Ia mendekat dengan gemetar, mengambil salah satunya. Kertas itu ternyata arsip pembunuhan keluarga. Judulnya, Kasus Pembantaian Keluarga Wibisono tanggal 27 Agustus tahun 1995. Ia membaca cepat, meskipun tangannya bergetar. Keluarga ini ditemukan tewas mengenaskan. Kedua orang tua ditemukan tergantung di ruang tamu, tubuhnya terkelupas. Putri mereka, Naila 7, ditemukan tanpa kepala. Kepala tidak pernah ditemukan. Dugaan kuat, korban ritual pemanggilan arwah. Hendra mematung, darahnya membeku. Malam ini tanggal 27 Agustus. Tanggal yang sama, ulang tahun kematian mereka. Ia menjatuhkan kertas itu, lalu mendengar suara berderit di belakangnya. Perlahan, ia menoleh. Jasad-jasad anak itu yang tadinya diam kini menggerakkan kepala serentak ke arahnya. Mata mereka terbuka, hitam pekat, bibir sobek menyunggingkan senyum lebar. Dan dari kegelapan pojok ruangan, muncul sosok kecil berjalan perlahan, Naila. Tapi sekarang, wajahnya hampir hilang. Hanya menyisakan rongga mata menghitam dan rahang penuh gigi yang bergeretak. Ia membawa sesuatu di tangannya, kepala boneka tadi, tapi kini sudah berubah jadi kepala manusia kecil yang membusuk. Suara kecilnya terdengar seperti bisikan ribuan arwah. Mas, duduk di kursi itu, biar kita main selamanya. Hendra mundur sambil mengangkat ponselnya setinggi mungkin, sorotan cahaya bergetar karena tangannya gemetar hebat. Jasad-jasad anak itu mulai bergerak perlahan, sendi-sendinya patah satu persatu, mengeluarkan suara krek, krek, krek yang memekakkan telinga. Mata mereka hitam seperti lubang neraka, mulut sobek hingga ke telinga, meneteskan cairan hitam pekat yang jatuh ke lantai tanah, menimbulkan asap tipis seperti sesuatu yang hidup dan beracun. Hendra menoleh ke atas. Ada lubang tempat ia jatuh tadi. Samar-samar terlihat cahaya dari dapur. Itu satu-satunya jalan keluar. Tanpa pikir panjang, ia berlari ke tembok, mulai memanjat dengan sisa tenaga. Tanahnya rapuh, kukunya patah, darah mengalir dari jarinya, tapi ia tidak peduli. Harus keluar sekarang juga. Saat ia hampir mencapai tepi lubang, tiba-tiba sesuatu menarik kakinya keras-keras. Arghahaha. Ia menoleh ke bawah, dua tangan kecil pucat memegang pergelangan kakinya. Lalu satu tangan lagi, lalu banyak. Tangan-tangan itu muncul dari tanah, dari jasad yang tadi diam. Mereka menariknya turun dengan kekuatan yang tidak manusiawi.
Hendra menendang sekuat-kuatnya, menghantam kepala salah satu sosok kecil, membuat tengkoraknya pecah, tapi bukannya roboh. Sosok itu malah tertawa cekikikan, tawa yang terdengar seperti gigi digesek ke kaca. Hendra menjerit, meraih tepi lubang dengan tangan berdarah. Ia bisa merasakan kuku-kukunya hampir copot. Tiba-tiba, suara Naila terdengar tepat di belakang telinganya, begitu dekat sampai ia bisa merasakan embusan napas busuk itu. "Mas, jangan pergi, kita belum main petak umpet." Hendra menoleh cepat, dan menyesal seumur hidup. Wajah Naila kini menempel di wajahnya, kulitnya hancur seperti lilin meleleh, matanya bolong, dari mulutnya keluar lidah panjang hitam yang menjulur ke arah pipinya. Ia menjerit, memukul wajah itu, tapi tangannya justru menembus pipi Naila seolah masuk ke lumpur, dan ketika ia tarik keluar, tangannya kini penuh belatung yang menggeliat masuk ke kulitnya. Tiba-tiba, tangan-tangan yang menariknya semakin banyak. Dari lubang telinga, ia mendengar bisikan yang saling bersahutan, suara anak-anak. "Main, selamanya, selamanya, selamanya." Hendra meraih dengan putus asa. Tepi lubang semakin dekat, tapi kemudian, sesuatu menghantam kepalanya keras sekali. Gelap, hening. Ketika Hendra sadar, ia tidak lagi di dekat lubang. Ia kini duduk di kursi kecil di tengah lingkaran jasad anak-anak itu. Dan di sekelilingnya, puluhan wajah rusak menatapnya sambil tertawa, tawa kecil yang memekakkan telinga. Hendra duduk di kursi kecil itu, tubuhnya gemetar, tapi ia tidak bisa bergerak. Tangannya seakan direkatkan oleh sesuatu yang tak terlihat, dingin dan lengket. Napasnya memburu, matanya liar mencari jalan keluar, tapi satu-satunya yang ia lihat adalah lingkaran anak-anak yang kini berdiri mengelilinginya, saling berpegangan tangan. Wajah mereka rusak parah, ada yang tanpa mata, ada yang rahangnya hilang, ada yang kepalanya hanya separuh, tapi semuanya tertawa kecil, serempak, dengan ritme yang mengerikan. Tawa itu berubah menjadi gumaman. Gumaman menjadi nyanyian lirih, lalu nyanyian itu berubah menjadi kidung gelap. "Main bersamaku, selamanya, tak akan pulang, tak akan pulang." Suara itu seperti keluar dari ribuan mulut sekaligus, memenuhi ruang bawah tanah hingga telinga Hendra terasa berdarah. Ia mencoba menjerit, tapi suaranya tidak keluar. Tenggorokannya seperti dicekik sesuatu yang tak terlihat. Lalu ia merasakan sesuatu merayap di kaki, darah hitam pekat yang mengalir dari jasad-jasad itu. Cairan itu hidup, melingkar di kakinya seperti tali, naik ke pahanya, perutnya, dadanya. Dingin, lengket, dan berdenyut seperti nadi. Ia ingin meronta, tapi tubuhnya terkunci. Dari kegelapan pojok ruangan, Naila muncul kembali. Ia kini memegang kepala kedua orang tuanya, satu di masing-masing tangan. Kepala itu masih meneteskan darah segar, meskipun kematian mereka terjadi puluhan tahun lalu. Naila berjalan pelan, menatap Hendra dengan mata bolong yang mengeluarkan asap hitam. Di belakangnya, sesuatu mengikuti, sosok setinggi 2 meter, tubuhnya hitam legam, tidak punya wajah, hanya mulut raksasa di dadanya yang terus menganga. Dari mulut itu keluar suara seperti tawa anak-anak yang terdistorsi. Naila berbicara, suaranya seperti keluar dari dalam tengkorak kosong. "Mas, sekarang gilirannya Mas, jadi keluarga kita." Tiba-tiba, kursi kecil yang diduduki Hendra mulai berubah. Kayunya berdenyut seperti daging, menempel di tubuhnya, menancapkan paku-paku tajam ke punggung dan lengannya. Darah Hendra muncrat, tapi ia tidak bisa menjerit. Simbol-simbol kuno menyala di lantai, lingkaran ritual dengan tanda menyerupai wajah anak yang tersenyum. Sosok hitam itu mendekat, mengeluarkan lidah panjang seperti cambuk, lalu menjilat wajah Hendra. Kulitnya langsung melepuh dan terkelupas, menampakkan otot-otot merah yang berdenyut. Naila mengangkat kepalanya yang busuk dan meletakkannya di pangkuan Hendra. Lalu ia berbisik, "Mulai sekarang, Mas ikut main sama kami, sampai dunia hancur." Lampu ponsel Hendra mati. Gelap total. Tapi di kegelapan itu, terdengar tawa anak-anak semakin keras, semakin dekat, sampai berubah jadi jeritan yang menusuk otak.
Hendra tidak sadar lagi, tubuhnya perlahan mengeras, matanya memutih, bibirnya menyunggingkan senyum yang tidak manusiawi. Di dinding ruang bawah tanah, satu kalimat baru tercoret dengan darah segar. Satu lagi berhasil. Main berlanjut. Pagi hari berikutnya, matahari baru naik dan jalanan kota mulai ramai. Dimas, seorang driver ojek online yang baru 1 bulan bekerja, duduk di warung kopi pinggir jalan sambil mengecek aplikasinya. Ia menyeruput kopi hitamnya ketika tiba-tiba notifikasi pesanan masuk. Nama pemesan, Naila. Alamat, Jalan Mawarno 13. Jarak 2,3 km. Catatan, kalau sampai, ketuk pintu 3 kali, jangan teriak. Dimas mengernyit. Nama ini terasa aneh. Tapi ia tidak terlalu ambil pusing. Ia klik, terima pesanan. Ketika ia baca alamatnya lagi, ia merasa agak familiar. Bukankah ini daerah yang katanya angker? Beberapa driver senior pernah cerita kalau di sana ada rumah kosong yang sudah puluhan tahun tidak ditinggali. Tapi ia pikir itu cuma mitos untuk nakut-nakutin driver baru. Setelah membayar kopinya, Dimas menyalakan motornya dan berangkat. Sepanjang perjalanan, perasaannya tidak enak. Jalan yang ia lewati semakin sepi, rumah-rumah mulai jarang, dan pepohonan semakin rapat. Udara juga terasa dingin aneh, seperti bukan pagi hari. Akhirnya, ia sampai di Jalan Mawarno 13. Rumah itu berdiri di ujung jalan, terpisah dari rumah-rumah lain. Catnya sudah mengelupas, jendela-jendelanya pecah, dan pagar depannya berkarat penuh lumut. Dimas menelan ludah. Ia melihat ke layar ponsel, benar, ini alamat yang benar. Ia turun dari motor, melangkah ke pintu rumah itu. Udara di sekitarnya tiba-tiba hening, tidak ada suara burung, tidak ada angin. Ia mengetuk pintu, sesuai instruksi, 3 kali. Tok, tok, tok. Diam. Tidak ada jawaban. Dimas menunggu, lalu melirik ponselnya. Status pesanan masih aktif. Ia mau mengetuk lagi, tapi tiba-tiba, pintu rumah itu terbuka sendiri, pelan-pelan, mengeluarkan suara desip panjang yang memekakkan telinga. Dimas terpaku. Di dalam rumah itu, gelap total, kecuali satu hal, lampu ponsel yang menyala di lantai, di ujung lorong. Dimas melangkah masuk dengan ragu. Bau anyir langsung menusuk hidungnya, membuat perutnya mual. Ia menunduk, melihat layar ponselnya. Pesan baru masuk di aplikasi. Mas, masuk aja, saya di belakang. Jangan lupa bawa mainannya. Dimas tertegun. Mainan? Maksudnya apa? Ia menoleh lagi ke lorong. Lampu ponsel di lantai itu masih menyala, berkedip-kedip, seperti memanggilnya. Ketika ia berjalan mendekat, ia mulai melihat sesuatu di lantai, bekas goresan kuku, bercak darah yang sudah mengering, dan tulisan besar di tembok yang hampir pudar. Jangan main di sini. Dimas merasa napasnya sesak, tapi ia terus maju, entah kenapa seperti ada yang memaksa kakinya melangkah. Begitu sampai di ujung lorong, ia mengambil ponsel yang tergeletak itu. Layarnya retak, tapi masih menyala dengan wallpaper bergambar wajah seorang pria, wajahnya pucat, matanya putih semua, dan bibirnya menyeringai lebar. Di bawah ponsel itu, ada sesuatu, jaket ojek online berlumuran darah, dan di kantongnya terselip ID card bernama Hendra. Dimas terpaku, tubuhnya mendadak dingin, keringat dingin membasahi tengkuknya. Tiba-tiba, pintu di ujung lorong menutup keras sekali, BRAAK. Gelap total, dan dari kegelapan itu, terdengar suara tawa kecil, tawa anak-anak, semakin banyak, semakin dekat. Lalu suara Naila terdengar lagi, kali ini di telinganya. Mas Dimas, ayo main sama kita. Dimas mencoba meraba dinding dalam gelap, napasnya terengah-engah. Jantungnya berdetak cepat sampai terasa di telinganya. Ia berusaha mencari jalan keluar, tapi lorong yang tadi ia lewati sudah tidak ada lagi. Sekarang, ia berdiri di tengah ruangan yang tidak pernah ia lewati sebelumnya. Ruangan ini luas, tapi gelap. Satu-satunya cahaya berasal dari ponsel yang tadi ia temukan, ponsel Hendra. Layarnya terus menyala,
menampilkan gambar wallpaper yang sama, wajah pria pucat dengan mata putih. Dimas menggenggam ponsel itu. Tiba-tiba, layar berkedip dan muncul notifikasi baru di aplikasinya. Terima kasih sudah datang. Permainan dimulai. Di bawah teks itu, ada peta kecil dengan titik merah yang terus bergerak. Titik itu mendekat, hingga berhenti tepat di depannya. Dimas menelan ludah, perlahan menoleh. Gelap, tapi di dalam gelap itu, ada suara napas berat, sangat dekat. Bau amis semakin kuat, bercampur dengan bau daging busuk. Lalu, sesuatu bergerak. Cahaya ponsel memantulkan sosok di depannya, badan manusia, tapi posisinya aneh, tulangnya seperti terpelintir. Wajahnya, Hendra. Hendra duduk membungkuk, kepalanya miring 90 derajat, mata melotot putih, mulut terkoyak lebar sampai ke telinga. Jaket ojeknya robek, darah kering menempel di kainnya. Dimas tercekik napasnya, tidak bisa teriak. Hendra perlahan mengangkat tangannya yang kaku, menunjuk ke arah sebuah pintu di sudut ruangan. Di atas pintu itu, tergantung mainan boneka kelinci dengan mata dicungkil. Lalu suara Naila terdengar lagi, tapi kali ini bukan di telinga Dimas, melainkan dari dalam tubuh Hendra. Mulut Hendra bergerak patah-patah, suaranya serak dan seperti berasal dari dalam perut. Ayo masuk, Mas, mereka sudah nunggu di dalam. Tiba-tiba, tangan Hendra mencengkeram lengan Dimas dengan kekuatan tak wajar. Sendi-sendi jari Hendra berbunyi krek-krek, seolah patah tapi tetap bisa bergerak. Dimas mencoba melepaskan diri, tapi cengkeraman itu makin kuat, seperti besi. Kemudian pintu di sudut itu terbuka sendiri, dan dari balik pintu muncul puluhan tangan kecil yang hitam, kurus, dan kuku-kukunya panjang. Mereka merangkak ke arah Dimas, mengeluarkan suara tawa kecil yang bergema di seluruh ruangan. Main sama kami, main sampai mati. Dimas menjerit keras, tapi suaranya seolah tersedot oleh kegelapan. Tiba-tiba, lampu ponsel padam, dan ruangan itu kembali hitam pekat. Suara tulang-tulang patah dan jeritan terakhir Dimas menjadi satu, lalu hening. Gelap kembali menyelimuti, tapi suara tawa anak-anak tidak hilang. Ia malah semakin keras, bergema seperti berasal dari setiap sudut rumah. Namun kali ini, kita tidak lagi bersama Dimas. Kita berada di ruang yang berbeda, sebuah ruang penuh coretan darah yang menceritakan sejarah kelam rumah ini. Dindingnya tertulis kata-kata seperti, "Jangan percaya anak-anak, mereka tidak pernah lahir. Permainan tidak boleh berhenti." Di tengah ruangan, ada buku lusuh dengan sampul kulit yang sudah menghitam. Halamannya penuh dengan tulisan tangan bercampur bercak darah. Tulisan itu bercerita tentang keluarga pemilik rumah ini, keluarga Arman dan Sinta, yang memiliki seorang anak bernama Naila. Awalnya mereka tinggal bahagia di rumah besar ini, tapi mereka mengalami kehilangan tragis ketika Naila meninggal tenggelam di sumur belakang rumah saat bermain petak umpet bersama teman-temannya. Namun, yang membuat cerita ini mengerikan adalah apa yang terjadi setelah Naila mati. Orang tuanya tidak menerima kenyataan. Mereka mencari bantuan dari seorang dukun hitam untuk membawa Naila kembali. Ritual pun dilakukan di ruang bawah tanah, dengan syarat korban darah manusia untuk membuka jalur permainan. Ritual itu gagal. Naila tidak kembali seperti dulu, yang kembali hanyalah bayangannya, bersama semua teman yang mati bersamanya. Sejak saat itu, setiap orang yang datang ke rumah ini akan diajak bermain, dan tidak pernah keluar. Di halaman terakhir buku itu ada catatan yang lebih mengerikan, ditulis dengan tinta merah yang seolah masih basah. Kami sudah coba hentikan permainan ini dengan membunuh diri kami sendiri. Tapi tetap gagal. Naila, dia tidak pernah kenyang. Dan tepat di bawah tulisan itu, ada foto lama yang menempel, foto seorang gadis kecil bergaun putih dengan senyum lebar. Di belakangnya, ada puluhan bayangan anak-anak tanpa wajah. Tiba-tiba, foto itu jatuh sendiri ke lantai. Saat menyentuh tanah, suara lirih terdengar. "Mas, mau main lagi?" Pintu ruangan berderit, dan sesuatu yang hitam merayap masuk.
Pintu kayu tua itu terbuka dengan suara derit panjang, seakan ada sesuatu yang menyeretnya dari sisi lain. Dari balik pintu, bukan lorong rumah biasa yang terlihat, melainkan dunia yang tidak masuk akal. Langit di sana berwarna merah darah, tanahnya hitam dan basah seperti lumpur, berisi potongan mainan boneka yang patah. Di kejauhan, ada tiang gantung dengan tali ayunan yang berputar sendiri, meski tidak ada angin. Dimas, yang sebelumnya ditarik oleh Hendra, kini terseret masuk ke dunia itu. Matanya memandang sekeliling dengan ngeri. Rumah yang tadi ia masuki sudah lenyap. Sekarang ia berada di taman bermain yang rusak, perosotan berkarat meneteskan darah, jungkat-jungkit patah dengan noda hitam di ujungnya. Tiba-tiba, terdengar suara kecil. "Mas, ayo main petak umpet." Suara itu terdengar dari arah perosotan. Dari bawah perosotan, muncul kepala seorang anak kecil, tersenyum, tapi matanya kosong, hanya rongga hitam yang dalam. Di belakangnya, satu persatu anak-anak lain merangkak keluar. Mereka tidak normal, ada yang kepalanya terbalik, ada yang berjalan dengan punggung menghadap ke tanah, ada yang tidak punya mata, hanya mulut yang menganga. Dimas mundur, panik. Namun saat menoleh, ia sadar Hendra masih menggenggam tangannya. Tapi Hendra kini bukan lagi manusia. Tulang wajahnya terbuka, dagingnya seperti meleleh, dan dari dadanya tumbuh tangan-tangan kecil yang menggeliat. Dengan suara serak yang aneh, Hendra berbisik, "Gak bisa pulang, Mas, kita harus main dulu." Anak-anak itu mulai mengelilingi mereka, membentuk lingkaran. Lalu, dari kabut merah di kejauhan, muncul sosok Naila. Ia mengenakan gaun putih yang sudah kotor, kakinya tidak menapak tanah. Kepalanya sedikit miring, rambutnya menutupi sebagian wajah. Tapi senyum lebar itu terlalu lebar, sampai pipinya sobek. Di tangannya ada boneka kelinci yang matanya bolong. Ia mengangkat boneka itu, dan semua anak langsung berhenti bergerak. Sunyi mendadak, Naila menatap Dimas dengan mata yang kini terlihat, mata putih polos seperti kaca. "Kalau Mas bisa menang, Mas boleh pulang," katanya dengan suara lembut, namun bergema seperti ribuan bisikan. "Tapi kalau Mas kalah, Mas akan main di sini selamanya." Kemudian tanah di bawah mereka terbelah, dan dari celah itu keluar tangan-tangan hitam yang memegang potongan tulang manusia. Dimas berdiri gemetar, napasnya tercekat, sementara anak-anak itu mulai menghitung. 1, 2, 3. Dan sekejap kemudian, semua cahaya padam, gelap, sunyi. Lalu suara anak-anak terdengar dari segala arah. 10, siap atau tidak, kami datang. Dimas meraba-raba sekitarnya. Ia merasa berada di dalam sebuah ruangan kecil yang basah dan bau busuk menusuk hidungnya. Saat tangannya menyentuh dinding, ia sadar itu bukan dinding, tapi daging. Dari balik dinding itu terdengar degupan jantung yang pelan, seperti ia sedang berada di dalam tubuh raksasa yang hidup. Ia berlari ke arah yang terasa seperti pintu. Namun, setiap kali ia mencoba membuka, pintu itu berubah menjadi tembok. Dunia ini terus berubah, seakan mempermainkannya. Lalu, suara kaki kecil terdengar mendekat. Suara tawa anak-anak bercampur dengan langkah yang melesat cepat. "Mas, aku lihat, di sini." Suara Naila terdengar di telinganya, padahal tidak ada siapapun di belakangnya. Dimas lari menembus kegelapan. Tiba-tiba, ia keluar ke sebuah halaman. Taman bermain itu kembali terlihat, tapi kali ini ada satu perbedaan besar, semua permainan di taman itu terbuat dari tubuh manusia. Ayunan terbuat dari tulang dan urat, perosotan dari daging merah yang berdenyut. Jungkat-jungkit diisi kepala manusia yang saling terhubung. Di tiang besi tengah taman, ada tubuh Hendra tergantung, tapi masih hidup. Matanya menatap Dimas dengan nanar sambil berbisik, "Lari, jangan berhenti." Namun belum sempat Dimas bergerak lagi, sesuatu mencengkeram kakinya. Ia menoleh ke bawah, tangan anak kecil, tapi kulitnya terkelupas, hanya otot merah yang terlihat. Dari tanah, anak-anak itu keluar satu persatu, memegang potongan tubuh manusia seperti mainan. Di antara mereka,
Naila muncul lagi. Kali ini wajahnya semakin rusak, matanya hilang, dan mulutnya terbuka sampai ke telinga. Dengan suara seperti ribuan jeritan bersamaan, ia berteriak, "Sekarang giliranmu yang jaga." Tiba-tiba, dunia bergetar keras. Langit merah berubah menjadi hitam pekat. Satu persatu anak-anak meloncat ke arah Dimas, menancapkan kuku mereka yang panjang dan hitam ke kulitnya. Ia menjerit, tapi jeritannya tenggelam oleh suara tawa mereka yang menggila. Dalam sekejap, gelap total. Ketika Dimas membuka mata lagi, ia berada di depan rumah itu. Seolah semua hanyalah mimpi. Namun, ia memegang sesuatu di tangannya, boneka kelinci dengan mata bolong. Dan di ponselnya ada notifikasi. "Terima kasih sudah bermain dengan kami. Pesanan selanjutnya menunggu." Dari layar ponselnya, refleksi wajahnya terlihat tapi bukan wajah manusia lagi. Itu wajah yang penuh luka, mata hitam, dan senyum yang tidak pernah ia punya sebelumnya. Dimas berdiri terpaku di depan rumah itu. Nafasnya berat, tubuhnya gemetar, keringat dingin membasahi seluruh badannya. Semua terlihat normal sekarang, rumah itu tampak sama seperti pertama kali ia datang, tembok berlumut, cat mengelupas, pintu tua tertutup rapat. Tidak ada langit merah, tidak ada anak-anak, tidak ada suara tawa. Namun ketika ia menatap boneka kelinci di tangannya, bulu tengkuknya berdiri. Boneka itu basah oleh darah segar, menetes hingga membasahi jari-jarinya. Ia mencoba menjatuhkannya, tapi boneka itu melekat di tangannya, seolah menjadi bagian dari kulitnya. "Apa-apaan ini?" bisiknya panik sambil berusaha melepaskannya, namun setiap ia menarik, kulit tangannya ikut terkelupas. Tiba-tiba ponselnya berbunyi. Nada notifikasi yang sama dengan saat ia mendapat orderan pertama. Ia mengangkatnya dengan gemetar. Di layar, muncul pesan baru. "Masih mau main, Mas Dimas? Lokasi selanjutnya sudah siap." Di bawahnya ada map dengan pin merah, menunjuk ke sebuah lokasi, rumahnya sendiri. Dimas terpaku. Jantungnya berdegup kencang, napasnya tercekat. Gak mungkin, ini cuma mimpi, ini cuma mimpi. Ia menamparkan pipinya sendiri sampai perih. Namun rasa sakitnya nyata. Ketika ia menatap layar lagi, muncul foto dirinya sedang berdiri di depan rumah tua itu. Foto itu diambil dari belakang, padahal tidak ada siapapun di sana. Lalu sesuatu terjadi. Rumah tua itu berubah di depan matanya. Cat yang tadi mengelupas kini tampak segar, jendela yang tadinya pecah kini bersih, pintu kayu tertutup rapat dan mengilap. Dari balik kaca jendela, muncul wajah anak kecil, Naila. Ia tersenyum, memperlihatkan giginya yang penuh darah. Dan dari balik pintu, suara ibu-ibu terdengar memanggil. "Nak, ayo masuk, main sama teman-temanmu." Suara itu persis suara ibunya Dimas, yang sudah meninggal 5 tahun lalu. Tubuh Dimas melemas. Ia ingin lari, tapi kakinya seperti tertanam di tanah. Tulang-tulangnya terasa kaku, kulitnya mengeras. Ia menunduk, dan matanya melebar ngeri. Tangannya yang tadi memegang boneka kini bukan lagi tangan manusia. Kulitnya sobek, tulangnya mencuat, dan urat-urat hitam merambat ke seluruh tubuh. Di telinganya, terdengar suara ribuan bisikan, bercampur dengan suara Naila yang semakin dekat. "Sekarang giliran Mas yang jemput teman-teman." Lalu dunia di sekitarnya pecah lagi menjadi gelap. Ketika cahaya kembali muncul, Dimas sadar ia sedang mengendarai motornya di jalan yang sepi. Ponsel di holder motor berbunyi dengan notifikasi, pesanan baru masuk. Lokasinya, rumah seseorang yang tidak ia kenal. Dan kali ini, Dimas tersenyum. Senyum yang bukan miliknya. Malam itu jalanan begitu sepi. Hanya suara mesin motor Dimas yang terdengar, bergaung di sepanjang gang sempit yang diterangi lampu jalan remang. Di layar ponselnya, notifikasi pesanan baru terus berkedip. Nama pelanggan, Naila. Lokasi, Jalan Dahlia No. 17. Ia mengenali daerah itu. Perumahan kecil, banyak rumah kosong. Mirip sekali dengan rumah yang tadi. Namun kali ini,
ada yang berbeda pada Dimas. Matanya tidak lagi terlihat seperti manusia. Hitam pekat, tanpa bola mata, hanya kegelapan. Bibirnya terus menyunggingkan senyum yang memanjang tak wajar, sampai ke pipi. Tangan yang menggenggam gas motor dipenuhi urat hitam yang menjalar seperti akar. Di jok belakang motornya, duduk boneka kelinci itu, masih basah oleh darah. Boneka itu tersenyum, dengan mata bolong yang tampak hidup. Dimas berhenti di depan rumah dengan cat putih pudar, nomor 17. Pintu tertutup rapat, lampu teras mati. Dari luar terlihat seperti rumah kosong. Ia turun dari motor perlahan, melangkah mendekat. Saat jaraknya tinggal 2 meter, pintu rumah itu tiba-tiba terbuka sendiri, mengeluarkan bunyi derit panjang. Di dalam gelap, terdengar suara langkah kecil berlari, tep, tep, tep. Kemudian suara anak kecil memanggil, "Mas, ayo masuk, temanku sudah nunggu." Dimas menatap layar ponselnya. Notifikasi baru muncul. Antarannya dimulai. Pastikan tamu ikut pulang. Di bawahnya ada foto seorang pria muda dengan seragam driver ojek online. Captionnya, "Kamu berikutnya, Mas Rio." Dimas masuk perlahan. Bau anyir langsung menusuk hidung. Lantai basah, seperti disiram darah yang masih hangat. Tiba-tiba, lampu ruang tamu menyala sendiri. Dan di sana, berdiri seorang pria dengan jaket hijau, Rio. Dia tampak kebingungan, memegang ponselnya, lalu menatap Dimas dengan heran. "Mas, ini pesanan kamu juga, ya?" tanyanya. Dimas hanya tersenyum, senyum yang membuat Rio mundur selangkah. Saat itu, dari belakang Rio, tangan-tangan kecil mencuat dari lantai, meraih kakinya dan menariknya ke bawah. Rio menjerit panik. "Tolong, Mas, tolongin gue." Namun Dimas hanya berdiri, menatapnya dengan mata hitam. Dalam hitungan detik, Rio terseret ke dalam lantai yang seolah berubah jadi lumpur hitam. Suara tulangnya patah, disertai tawa anak-anak yang menggema di seluruh rumah. Sebelum Rio lenyap sepenuhnya, tangan pucat kecil memegang kepalanya dan mencabutnya dari tubuh. Darah menyembur ke dinding, membuat simbol aneh yang berpendar merah. Tawa anak-anak makin keras. "Satu lagi datang, ayo cari yang lain." Dimas menunduk, mengambil kepala Rio, lalu memasukkannya ke dalam tas delivery yang ia bawa. Notifikasi masuk lagi. "Bagus, Mas Dimas. Kamu sekarang bagian dari kami." Pesanan selanjutnya menunggu. Di layar, muncul lokasi rumah lain, lebih jauh, dengan pesan singkat. "Jangan biarkan mereka kabur." Dimas menoleh ke arah kamera CCTV di sudut rumah, tersenyum lebar hingga pipinya robek. Dan malam itu, ia melaju lagi, membawa kepala Rio di dalam tasnya, dan suara tawa anak-anak terus mengikuti dari jok belakang. Malam semakin larut, jalanan yang biasa dipenuhi deru motor kini sunyi. Dimas melaju tanpa rasa lelah, padahal tubuhnya sudah tidak terasa manusia lagi. Urat hitam menjalar dari leher sampai ke jemari, dan setiap kali ia menarik napas, terdengar suara seperti desisan ular. Di jok belakang, boneka kelinci itu kini tampak lebih hidup. Matanya yang bolong sudah terisi bola mata manusia, milik Rio. Bola mata itu bergerak, menatap Dimas dengan pandangan ngeri. Notifikasi kembali muncul. Pesanan fiktif, antar jiwa. Lokasi, rumah kontrakan Blok F09. Catatan, bawa semuanya. Dimas tersenyum lebar. Bibirnya robek semakin dalam, seolah tak ada batas. Ia tiba di rumah yang tampak normal, lampu teras menyala, terdengar suara tawa orang di dalam. Sepertinya ada pesta kecil. Ia turun, membawa tas delivery besar yang kini bergejolak, seperti ada sesuatu hidup di dalamnya. Darah menetes dari bawah resleting, membentuk jejak ke pintu. Dimas mengetuk pintu. Tok, tok, tok. Seorang pria membuka pintu, tertawa sambil memegang gelas bir. "Pesanan buat siapa, Mas?" katanya santai. Dimas hanya menunduk. Tangan pria itu langsung ditarik ke dalam tas. Dalam sekejap, dari dalam tas muncul tangan-tangan kecil yang berlendir, menarik tubuh pria itu masuk ke dalam tas yang seharusnya tak muat.
Jeritannya menggema, tapi suara musik di dalam rumah menutupinya. Dimas melangkah masuk. Di dalam, ada 5 orang lagi. Mereka tertawa, tak sadar bayangan Dimas kini memanjang sampai ke langit-langit, berubah menjadi sosok anak-anak dengan mulut menganga lebar. Lampu berkedip-kedip, musik berhenti. Saat mereka menoleh, pintu sudah terkunci. Dari sudut-sudut ruangan, anak-anak itu keluar satu persatu. Tubuh mereka bolong, wajah setengah hancur, namun tawa mereka menggema seperti mainan rusak. Naila berjalan di depan mereka, membawa sebuah kepala manusia yang masih meneteskan darah. "Mas Dimas," ucapnya sambil tersenyum. "Sekarang kamu yang jaga, waktunya kita cari teman baru." Jeritan memenuhi rumah kontrakan itu. Daging robek, tulang patah, darah memercik ke dinding, membentuk pola simbol aneh yang sama seperti sebelumnya. Namun kali ini, pola itu menyala terang, seolah membuka pintu ke dunia lain. Dari pintu itu, jutaan tangan kecil meraih keluar, menarik seluruh tubuh Dimas bersama para korban ke dalam kegelapan. Ponsel Dimas jatuh ke lantai, layar menyala. Notifikasi terakhir muncul. "Pesanan selesai. Level kamu naik, penarik jiwa elit. Pesanan berikutnya akan otomatis diterima." Kamera CCTV di pojok ruangan merekam semuanya. Dalam rekaman itu, tak ada anak-anak, tak ada Dimas, tak ada darah. Hanya pintu kontrakan yang terbuka pelan, dan suara langkah kaki Dimas keluar, membawa tas delivery yang kini bergerak seperti jantung berdetak. Di luar, ia menaiki motornya lagi. Lampu depan menyala, memperlihatkan wajahnya yang bukan manusia lagi. Mata hitam pekat, mulut robek penuh taring, dan suara tawa anak-anak menggema setiap kali ia menyalakan mesin. Di layar ponselnya, daftar pesanan sudah penuh, ratusan alamat, ratusan jiwa. Dan di bagian paling bawah, sebuah kalimat singkat, "Sampai dunia ini kosong." Motor itu melaju ke kegelapan, membawa kutukan yang tak pernah berhenti. Selesai. Terima kasih telah mendengarkan hingga akhir, sampai jumpa lagi.